3 makanan tinggi protein, terjangkau, dan cocok untuk membangun massa otot. Apa aja? Let's go! Jika kalian sedang ingin membangun massa otot, maka kalian harus bisa mencukupi kebutuhan protein. Protein adalah salah satu elemen penting untuk membangun massa otot. Bisa juga dibilang protein itu salah satu kebutuhan primer yang harus kita cukupi. Protein itu terdiri dari asam-asam amino. Kalau kita ibaratkan itu seperti bahan material bangunan. Bayangkan kalau kita membangun sebuah rumah, tapi tanpa material. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, rumah kita nggak akan jadi. Protein juga bisa untuk membantu kita recovery atau pemulihan, kemudian untuk menaikkan imun, kemudian juga membantu kita untuk diet, menurunkan berat badan. Karena protein itu sifatnya mengenyangkan, jadi bisa membuat kita itu tidak mudah lapar. Bagi yang aktif olahraga atau membangun massa otot, kita harus bisa mencukupi kebutuhan protein. Untuk cewek di kisaran 1 gram kali berat badan. Misalkan beratnya itu 55 kilo, artinya dia harus konsumsi protein kurang lebih 55 gram. Kemudian untuk cowok kurang lebih 2 gram kali berat badan. Misalkan berat badannya itu 60 kilo, artinya harus konsumsi protein kurang lebih 120 gram protein. Mungkin dari sebagian teman-teman itu berpikir bahwa konsumsi protein itu mahal. Harus beli daging, harus beli susu protein, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membagikan 3 makanan tinggi protein, terjangkau, dan cocok untuk membangun massa otot. Apa aja? Let's go! Yang pertama adalah tempe. Teman-teman pasti sudah tahu tempe ya. Tempe ini termasuk dalam kategori protein nabati. Hampir semua orang mungkin sudah pernah konsumsi tempe ya. Bisa dibilang tempe ini cukup populer di Indonesia. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai, kemudian direbus, lalu difermentasi. Untuk kandungan protein dalam 100 gram tempe ini kurang lebih 18 gram protein. Harga tempe juga lumayan terjangkau. Di sini aku beli 5.000 itu dapat kurang lebih 350 gram tempe. Itu 5.000 ya. Yang kedua adalah telur. Telur termasuk dalam kategori protein hewani. Dalam satu butir telur itu mengandung protein kurang lebih 6 gram protein. Harga telur juga lumayan terjangkau. Di sini aku beli 6.000 itu dapat 4 butir. Atau kalau mau yang lebih murah, teman-teman bisa datang ke tukang kue atau tukang roti. Biasanya mereka itu menggunakan kuningnya aja untuk membuat kue. Kemudian putihnya itu tidak digunakan. Nah itu biasanya harganya malah lebih terjangkau dan tentunya rendah lemak karena cuma putihnya aja ya. Untuk cara mengolah putih telur itu bisa direbus atau dicampurkan ke sop. Yang ketiga adalah kacang tanah. Kacang tanah ini termasuk dalam kategori protein nabati. Untuk kandungan protein dalam 100 gram kacang tanah ini kurang lebih 25 gram protein. Cukup tinggi ya. Kacang tanah ini mudah dicari dan harganya juga terjangkau. Di sini 100 gram itu harganya cuma Rp2.500. Itu yang versi mentahnya. Kalau teman-teman mau membeli kacang tanah, aku sarankan membeli yang versi sangrai atau yang versi mentahnya aja, kemudian direbus atau disangrai sendiri di rumah aja. Kenapa gitu? Karena sebagian besar kacang tanah yang dijual kemasan itu rasanya asin. Kalau kita konsumsi yang kemasan asin untuk jangka panjang, itu tentu kurang baik. Kalau kacang tanah digoreng, nanti kalorinya juga melonjak. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah kacang tanah, terutama bagi yang diet menurunkan berat badan atau cutting. Aku lebih merekomendasikan mengolahnya itu direbus, disangrai, atau buat campuran sop. Oke, jadi gitu aja untuk kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terutama buat teman-teman pemula yang mungkin masih bingung untuk menentukan protein hariannya. Entah karena masih baru mulai, atau masalah di budget, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa membantu. See you next video. Thanks for watching.